Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisha Pritasari, NIM 1903-10156, yang bertugas menjadi moderator kelompok 2 mata kuliah akuntansi manajemen mengenai biaya kualitas dan produktivitas. Sebelum menginjak ke materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Pandan Arifatul 1903-10122, Nadia Septiana 1903-10148, Kofifayu 1903-10149, Indi Lutfianti 1903-10152, Anisha Pritasari 1903-10156, Rizda Razak 1903-10158, Brahmantio 1903-10162, dan Farah Paradisa 1903-10166. Baik, langsung saja kita menginjak ke materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandan Arifatul Sukma, NIM 19-10-10-22. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kualitas. Kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan secara umum yang tidak memiliki makna operasional. Produk atau jasa yang berkualitas sangat memenuhi mirip. 5. Keandalan adalah kemungkinan atau peluang produk atau jasa dapat bekerja sesuai dispesifikasikan dalam jangka waktu tertentu. 6. Keawatan adalah lama produk dapat berfungsi atau digunakan. 7. Kualitas kesesuaian adalah tingkat kesesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang ditentukan pada desain. 8. Kesesuaian dalam penggunaan adalah kecocokan produk untuk menghasilkan fungsi seperti ikan. Pada industri jasa ada 4 tahapan, yaitu ukuran daya tangkap, merupakan kemampuan dalam melayani konsumen, menyediakan serta membeli layanan yang konsisten. Jaminan menunjukkan keyakinan dan pengetahuan pegawai serta kemampuan pegawai dalam mendapatkan kepercayaan dan rasa percaya diri. Sedangkan empati, kepedulian dalam pengertian individual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Septiana Rizky, NIM 1903-10-1048. Di sini saya akan mempresentasikan tentang harapan konsumen atas produk atau jasa. Harapan konsumen atas produk atau jasa tentu saja berbeda antara satu konsumen dan konsumen lainnya. Harapan konsumen ini dapat dilihat dari
beberapa dimensi yang mewakili kualitas seperti berikut ini. Yang pertama itu adalah kinerja, tingkat konsistensi dan seberapa baik produk dapat berfungsi. Kinerja jasa berarti tingkat keberadaan layanan pada saat diminta konsumen. Yang kedua adalah estetika, tingkat keindahan penampilan produk, seperti kecantikan dan gaya, dan penampilan dari fasilitas, perlengkapan, personil, dan materi komunikasi untuk jasa. Yang ketiga adalah kemampuan servis, ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu produk dirawat atau diperbaiki setelah di tangan konsumen. Yang keempat itu adalah fitur, karakteristik produk yang membedakan secara fungsional dengan produk yang mirip atau sejenisnya. Yang kelima adalah keandalan, kemungkinan atau peluang produk atau jasa yang dapat bekerja sesuai yang dispesifikasikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang keenam adalah keawetan, lama produk dapat berfungsi atau digunakan. Yang ketujuh itu adalah kualitas kesesuaian, tingkat kesesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang ditentukan pada desainnya. Yang kedelapan itu adalah kesesuaian dalam penggunaan, adalah kecocokan produk untuk menghasilkan fungsi seperti yang diiklankan. Itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotfai Taloka, NIM 1903-10149. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kualitas. Jika ada produk berkualitas, maka lawannya adalah produk tidak berkualitas atau produk cacat. Produk cacat berarti produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Pendekatan strategis yang digunakan untuk dapat memenuhi spesifikasi dapat dipilih satu atau dua dari pendekatan, yaitu pendekatan tradisional yang dikenal sebagai pendekatan nilai target. Yang kedua, pendekatan kontemporer yang disebut pendekatan kualitas optimal. Pendekatan nilai target, dalam pendekatan ini, kesesuaian kualitas diartikan sebagai suatu rentang nilai untuk setiap spesifikasi atau karakteristik kualitas. Sebuah nilai target dengan batasan nilai tertinggi dan terendah ditentukan sebagai rentang variasi produk yang dapat diterima. Nilai target juga adalah semua unit yang berada dalam rentang nilai tersebut dikategorikan sebagai produk yang tidak cacat atau berkualitas. Yang kedua adalah pendekatan kualitas optimal. Kualitas optimal ini dalam pendekatan kesesuaian kualitas ditekankan pada dimensi kesesuaian untuk digunakan atau fitness for use. Spesifikasi kualitas ditentukan dalam nilai tertentu yang sudah teruji tanpa ada toleransi sedikitpun terhadap penyimpangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Akan menjelaskan mengenai pengukuran dan pelaporan biaya kualitas. Perusahaan harus melakukan pengukuran dan pelaporan terhadap biaya kualitas agar dapat menjaga produk yang dihasilkan tetap berkualitas tinggi. Dengan adanya pelaporan biaya kualitas yang terukur secara akurat, maka akan diketahui apakah upaya-upaya peningkatan kualitas yang dijalankan sudah sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu menghasilkan produk berkualitas tinggi dan pengurangan biaya produksi. Yang pertama, yaitu biaya kualitas. Biaya kualitas merupakan biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena adanya kualitas yang rendah. Ada dua kelompok biaya kualitas, yaitu biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Kedua kelompok tersebut dapat dipecah lagi dalam 4
subkelompok biaya, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, serta biaya kegagalan eksternal. Yang kedua yaitu pengukuran biaya kualitas. Biaya kualitas dapat juga diklasifikasi menjadi dua menurut kemudahan dan dalam pengamatannya. Pertama adalah biaya kualitas yang dapat diamati dan kedua biaya kualitas yang tersembunyi. Yang ketiga yaitu metode multiplier. Berdasarkan metode ini, diasumsikan bahwa total biaya kualitas merupakan multiplikasi dari biaya ukuran biaya kegagalan sehingga untuk mengestimasi biaya kegagalan total dapat dilakukan dengan mengalikan dengan menggunakan suatu angka pengali yang ditentukan dengan biaya kegagalan total yang terobservasi. Demikian yang dapat saya presentasikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Pritasari, NIM 19031156, akan menjelaskan tentang metode Taguchi Quality Loss Function. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap penyimpangan dari target kualitas akan menyebabkan biaya kualitas tersembunyi, dan kenaikan biaya kualitas merupakan pengkuadratan setiap penyimpangan dari nilai target. Pandangan dalam metode Taguchi ini berbeda dengan pandangan tradisional yang mengizinkan adanya penyimpangan selama masih dalam rentan target. Selanjutnya, pelaporan biaya kualitas informasi menjadi dasar penting dalam proses pembuatan keputusan. Pelaporan biaya kualitas dapat menjadi sumber informasi terpenting dalam pembuatan keputusan, perbaikan kualitas, dan penurunan biaya kualitas. Langkah pertama dalam membuat pelaporan biaya kualitas adalah menentukan biaya kualitas sesungguhnya untuk setiap komponen kualitas. Langkah berikutnya adalah mengelompokkan komponen-komponen biaya kualitas tersebut dalam kelompok-kelompok biaya kualitas. Pengelompokan ini bermanfaat agar manajer dapat mengetahui distribusi penyebaran biaya kualitas yang terjadi. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Razak, NIM 19031158. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, selanjutnya ada pengelolaan biaya kualitas. Ada 4. Yang pertama ada pandangan tradisional. Dalam model ini, kualitas dibagi dalam 3 zona relatif terhadap titik total biaya kualitas minimum. Aktivitas peningkatan kualitas dipilih pada daerah di bawah zona tingkat kualitas optimal, zona kesempurnaan berada di atas, dan di antara keduanya terdapat zona tidak berbeda. Pada zona kesempurnaan terdapat banyak permasalahan untuk mencapai cacat 0 produk. Lalu yang kedua ada pandangan kontemporer. Untuk mendapatkan manfaat biaya, maka tidak diperbolehkan adanya produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Tingginya penyimpangan akan semakin memperbesar kerugian yang terjadi. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, tingkat optimal, tingkat kualitas akan terjadi pada kondisi cacat 0, yang berarti total biaya kualitas terendah yang dicapai pada saat tidak terjadi cacat. Ada 3 hal yang membedakan pandangan kontemporer dengan pandangan tradisional. Yang pertama ada biaya pengendalian tidak mengalami kenaikan tanpa batas. Yang kedua, biaya pengendalian akan naik kemudian menurun pada saat mendekati nilai robust. Yang ketiga ada biaya kegagalan dalam bernilai 0. Ada activity based management dan biaya kualitas optimal. ABM membedakan biaya kualitas menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama biaya bernilai tambah dan yang kedua biaya tidak bernilai tambah. Dengan menggunakan kriteria penentuan biaya bernilai tambah, maka biaya kualitas, kelompok penilaian, serta kegagalan internal dan eksternal adalah biaya tidak bernilai tambah. Sedangkan biaya pencegahan dikategorikan sebagai biaya bernilai tambah. Jika aktivitas pencegahan dilakukan secara efisien, apabila aktivitas pencegahan tidak dilakukan secara efisien dengan pemilihan, pengurangan, atau bahkan berbagai aktivitas dapat dimanfaatkan untuk menjadikan aktivitas pencegahan menjadi bernilai tambah. Dalam menggunakan ABM,
Untuk kepentingan pengurangan biaya kualitas yang harus dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi akar penyebabnya atau pemicu biaya aktivitas, terutama aktivitas kegagalan. Jika diketahui akar penyebab sebuah aktivitas, maka sumber kegagalan atau ketidakefisiensi akan bisa terdeteksi. Lalu yang terakhir, nomor 4, ada analisis tren. Pelaporan biaya kualitas dapat memberikan gambaran mengenai distribusi biaya kualitas dalam kelompok-kelompok aktivitas kualitas. Dengan menggunakan grafik tren akan diketahui perkembangan total dan per komponen dari periode ke periode. Kemudian dengan melakukan perbandingan antara komponen kualitas akan diketahui hubungan dan pengaruh antar komponen. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Brahmantio Wahyu Bimantoro NIM 1903 101062 akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya adalah pengidentifikasian permasalahan pengendalian kualitas. Program manajemen kualitas yang efektif termasuk di dalamnya adalah identifikasi permasalahan-permasalahan pengendalian kualitas. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut adalah metode diagram sebab akibat atau fishbone diagram, karena bentuknya mirip tulang ikan. Metode diagram ini dikemukakan oleh Ishikawa yang sering disebut juga dengan diagram Ishikawa. Diagram ini merupakan sebuah diagram kausal atau causal diagram yang penyebab atau alasan adanya ketidaksempurnaan adalah sumber dari penyimpangan. Penyebab penyimpangan kualitas biasanya dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah manusia, adalah semua orang yang terlibat dalam proses. Yang kedua adalah metode, adalah cara bagaimana proses dilakukan dan setiap permintaan spesifik untuk dapat melakukannya, seperti kebijakan, aturan-aturan, dan hukum. Yang ketiga, mesin, adalah semua peralatan, komputer, atau perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Yang keempat, bahan, adalah bahan baku ataupun bahan penolong untuk menghasilkan produk akhir. Yang kelima, pengukuran, adalah data yang diperoleh dari proses yang digunakan untuk mengukur kualitas. Yang keenam merupakan lingkungan, adalah suatu kondisi seperti waktu, lokasi, suhu, cuaca, budaya, dan lainnya. Dalam mencari penyebab terjadinya cacat dengan metode Ishikawa, dilakukan dengan mengidentifikasi semua masalah yang ada pada setiap komponen penyebab satu persatu. Identifikasi dilakukan dengan mengajukan pertanyaan pada setiap permasalahan. Apabila penyebab rendahnya kualitas atau tingginya biaya kualitas telah diketahui, maka selanjutnya dapat dibuat strategi untuk mengurangi biaya kualitas. Umumnya, strategi pengurangan biaya kualitas dibuat berdasarkan premis berikut. Yang pertama adalah setiap biaya kualitas ada penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Faradisa NIM 1903 101066. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran produktivitas. Produktivitas menekankan pada bagaimana cara menghasilkan output secara efisien dan khusus. Secara khusus ditunjukkan pada hubungan antara output dan input untuk menghasilkan output. Beberapa kombinasi tingkat input dapat digunakan untuk menghasilkan suatu tingkat output yang ditentukan. Yang pertama, efisiensi teknis. Jika aktivitas dipandang sebagai input, maka kondisi pertama akan menghilangkan aktivitas tidak bernilai tambah dan hanya melakukan aktivitas bernilai tambah dalam menghasilkan output. Hal tersebut merupakan tindakan efisiensi. Upaya peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui 3 cara. Yang pertama, menghasilkan output yang sama dengan input yang lebih sedikit. Yang kedua, menghasilkan output yang lebih banyak dengan input yang sama. Yang ketiga, menghasilkan output lebih banyak dengan input yang lebih sedikit. Selanjutnya, efisiensi pertukaran. Peningkatan efisiensi juga dapat dicapai dengan melakukan pertukaran antara input yang lebih mahal dan dengan input yang lebih murah. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa input tenaga kerja langsung lebih mahal daripada input peralatan atau modal, sehingga mengurangi output input tenaga kerja dan menambahi input peralatan untuk menghasilkan output yang sama dapat meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas berarti mengkuantitatifkan perubahan produktivitas. Tujuannya adalah untuk memudahkan manajemen
Dalam memonitor turunnya produktivitas, pengukuran sebaiknya dilakukan secara aktual maupun prospektif. Pengukuran aktual dipergunakan oleh manajer untuk mengetahui perkembangan program peningkatan produktivitas, peningkatan perbaikan yang dapat diperlukan, dan mengendalikan perubahan, sedangkan pengukuran prospektif bertujuan untuk mengetahui kombinasi perpaduan input yang memberikan manfaat paling besar bagi organisasi. Pengukuran produktivitas input demi input satu persatu disebut dengan pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan banyaknya output yang tinggal dihasilkan dan input yang digunakan. Selanjutnya, pengukuran produktivitas total. Produktivitas total dapat dengan cara mengukur produktivitas secara input digunakan untuk menghasilkan output. Praktiknya, pengukuran semua input dapat menjadi sangat sulit dan mahal. Oleh karena itu, yang diukur hanyalah faktor-faktor yang relevan untuk menjadi indikator kinerja dan keberhasilan organisasi saja. Jadi, hanya input tertentu yang diukur kinerjanya. Terdapat dua pendekatan pengukuran yang dapat dipergunakan, yaitu pengukuran profil dan pengukuran profit link productivity. Pengukuran profit dilakukan dengan cara mengukur beberapa input utama untuk menghasilkan output yang hasilnya berupa hasil operasional. Hasilnya berupa profit produktivitas yang dapat diperbandingkan antara waktu sebagai sumber informasi perubahan produktivitas, sedangkan pengukuran profit link productivity mengukur jumlah perubahan laba yang diakibatkan oleh perubahan produktivitas. Penentuan pengaruh perubahan merupakan salah satu cara untuk melihat nilai perubahan produktivitas. Dengan membandingkan lama tahun dasar dengan tahun yang diamati, akan diketahui perubahan yang terjadi. Selanjutnya, pengukuran waktu siklus. Waktu siklus adalah waktu yang dibuat untuk menghasilkan satu produk atau jasa. Pada jasa waktu, siklus dihitung sejak konsumen mengajukan permintaan layanan sampai selesai. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.